Saya pandit favoritmu mau minta izin untuk ngetawain MU ya. Diizinin ya, fans MU tolong ya, diizinin ya. Jangankan Piala Eropah, Piala Eropah, Piala Maybank pun tak boleh nak menang. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, laga Manchester United versus ASEAN All-Star sudah digelar di 28 Mei kemarin. Di luar dugaan guys, ternyata Manchester United mampu dikalahkan oleh tim ASEAN All-Star yang bisa dikatakan tim bentukan baru. Jelas, ini membuat malu Manchester United di tengah 72.000 lebih penonton di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Dan apa yang terjadi? Justru sekarang ini Manchester United jadi lawakan netizen. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Pertandingan yang mengesankan, tim ASEAN All-Stars berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak oleh pemain asal Myanmar Maung Luin. Manchester United tampil dominan tapi sulit menembus pertahanan ASEAN All-Stars yang tampil cukup solid. Di laga ini, Kakang Rudianto masuk sebagai pemain pengganti di menit 68 dan Malik Rizaldi masuk di menit 82. Kim Sang-sik berhasil mengubah nasib tim yang baru dibentuk 2 hari lalu dengan waktu latihan yang singkat dan banyak pemain kunci ASEAN yang tidak bergabung atau mengundurkan diri, sehingga mereka kebanyakan mengirimkan pemain cadangan. Padahal pemain cadangan orang guys. Sebanyak ini dikecewakan sama MU. 72.000 orang dikecewakan sama MU. Mau cari 2 pun nggak dapat, coy. 1 pun nggak dapat, jangankan. Pada ketawa semua. Kaosnya sudah MU. Botol. Aduh, ini betul lah. Aduh, jadi lawakan. MU lu jauh-jauh dari Inggris ke Malaysia cuma buat kalah sama ASEAN All-Star, anjir. Fans MU, coba lu lihat nih pelatih lu, kesian. Kelihatan nih kesian. Dia bingung kayaknya nih. Ngapain gue di sini ya? Dan tadi di menit ke 94 atau 95 hampir aja jadi 2-0. Untung gue nggak tahu tadi siapa ya pemain MU yang nekel pemain depannya ASEAN All-Star. Kalau enggak, itu gue yakin 2-0. Dan kenapa nggak 2-0 sih? Semakin lucu bro. Tapi setelah gue pikir-pikir, iya wajar aja sih ASEAN All-Star menang lawan peringkat 15 Liga Inggris. Dan coba timnas kita kayaknya bisa nggak kita lawan MU aja besok. Astagfirullahaladzim, MU bisa-bisanya kalah sama tim yang baru dibuat kemarin. Baru itu sistemnya SKS loh. Sistem kebut semalam. Itu kan pemainnya bukan pemain premium, masih lapis C atau lapis 3. Dan gue yakin pemainnya tuh gak ada yang ngobrol. Orang semuanya beda bahasa. Gue yakin lapis 3 beda bahasa, baru dibuat SKS baru kemarin, masih kalah. Wah gawat. Feeling gue nih gara-gara ada piala ini. Ini gara-gara ada piala, aturan gak ada piala. Kalau dia menang angkat piala juga merasa nggak enak, masa piala beginian. Tapi kalau kalah dicengin. Tapi gue akuin dari Indonesia mainnya semua bagus. Gue akuin dua-duanya mainnya bagus. Semoga aja dilirik MU ya musim depan. Ya untuk MU cepat sembuh deh. Semoga bagus deh musim depan. Tsunami Trofi. Karena sudah gue bilang apa? Ya Allah, lawan tim yang baru dibikin sehari kalah. Udah nggak jelas. Ini udah wah cabut. Dia gue bilang runtuhin nih klub, runtuhin. Ya Allah, lagi ngapain datang ke Malaysia? Udah kan kalau misalnya kita nggak datang, kita kan masih bilang kayak menang deh kalau Asia gitu. Sekarang kelihatan non Asia aja kalah, ya kelar. Ini bukan perihal lawannya Asianya, tapi ini tim baru dibikin sehari, nggak kenal satu sama lain. Gue yakin Malik Rizaldi nggak kenal sama si Sergio Aguero.
Cuman kenapa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Tutup, bubarin. Kenapa ini season masih ada? Kenapa lu maksa? Ya Allah, mending ke Malaysia lu pada kuliner. Ada nasi kandar di situ. Atau lu datang kayak tur ke rumahnya Upin Ipin, ketemu Kak Ros kayak, ketemu Datuk kayak Dalang. Tapi lu ngapain main? Ketemu Susi. Kalah. Lu kasih orang yang nonton capek-capek. Untung lu gak kesono. Datang nonton MU kalah. Berat. Emang dasarnya ini tim berat. Dia cukup nggak usah ditonton. Dia bilang cukup, kelarin. Udah runtuhin Old Trafford. Jangan lu bangun stadium. Tapi lu bangun gacoan ke, atau lu bangun mixer ke, pecel udah paling bener. Masih aja Lego ke. Apa itu lu bikin Solaria yang baru ke? Kalau nggak lu bikin kan tuh ayam-ayam yang halal beneran. Astagfirullahaladzim, ini ngaco. Masa kalah juga masih All Star? Masa nggak bisa golin? Hoylund masa masih nggak bisa first touch? Astagfirullahaladzim, gak ada yang lihat. Allahu Akbar. Emang susah kalau klub cemen, klub payah, kalau supporternya kerjaannya cuma bahas sejarah-sejarah mulu. Ini ASEAN All-Star-nya, belum King Indo pemainnya yang turun, buset dah. Baru si Kakang Rudianto sama Malik Rizaldi, itu juga belum main, tapi MU kalah 1-0 sampai menit 80. Aduh cemen banget. Ini wakil Inggris nggak ada yang lebih bagusan dikit apa? Mending mainin Crystal Palace kalau nggak Leicester City dah. Apa kayak Leeds United, jangan Manchester United. Aduh cemen banget. Menit 80 MU kalah 1-0, buset dah. Ini udah nurunin starter utamanya, Onana, Casemiro, Holjun, Garnacho. Aduh kedu cemen dah. Ini supporternya mau bahas apa lagi? Heran gua, bahas sejarah, bilang sengaja ngepur ini itu. Udahlah, nggak usah sok-sok ngadain keluar negeri ke ASEAN kalau masih cemen. Lolos zona degradasi aja udah syukur. Ini tim kenapa ya Allah? Manchester United kalah lawan ASEAN All Star, boy. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mari kita bahas, boy. Padahal di babak pertama ini nurunin tim kayak begini nih. Seorang Hoylund masih nggak bisa golin. Astagfirullahaladzim. Lawannya tuh pemain Asia Tenggara loh. Yang di PES atau FIFA tuh kagak ada mukanya. Overall ratingnya di bawah 60 tuh. Digolin orang Myanmar lagi. Dan di pertandingan ini Malik Rizal dan juga Kakang sebagai perwakilan dari Indonesia itu bermain, boy. Udah, gue gak mau bahas pertandingannya karena gue kagak mau nonton. Tadi 10 menit gue nonton udah kagak kuat. Ternyata separah ini MU ya, boy. Tapi sebelum gue udahin nih, saya pandit favoritmu mau minta izin untuk ngetawain MU ya. Diizinin ya, fans MU tolong ya, diizinin ya. Menurut kalian berapa terkait dengan kekalahan MU lawan ASEAN All Star kali ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih berada di lupa di Frontal Musim selanjutnya. Bye. MU udah menang lawan dengan Aston Villa. So kali ini kalah lah kot. Jangankan Piala Eropah, Piala Europa, Piala Maybank pun tak boleh nak menang. Gol pun tak ada weh. Gol pun tak ada. Peminat-peminat MU yang datang stadium tu tak dapat nak celebrate pun gol sebab langsung tak ada. Kau bayangkan mungkin orang-orang Malaysia yang duduk KL, Klang Valley aku faham lah kalau nak pergi stadium kan. Yelah, dekat je kan. Kau bayangkan orang daripada Kedah ke, daripada Kelantan ke, semata-mata bayar tiket bas nak tengok MU main. Kot-kot lah ada 1 gol ke 2 gol. Apa pun tak ada. Kalau orang duduk Malaysia okey lagi. Tadi aku tengok petang tadi, ada yang datang daripada Indonesia, ada yang datang daripada Myanmar. Konon-kononnya nak tengok lah dia orang punya kelab favourite dia orang ni. Aduh, so tak ada piala lah. Musim ni langsung tak ada piala lah. Piala Maybank ke, piala Asian All Star ke, memang langsung tak ada lah. Weh, korang kena faham.
Asian All Star ni dia orang baru buat je. Ini bukan tim yang dah lama training ke apa, main sama-sama chemistry ke apa. Tidak, dia orang ni main ambil-ambil je. Itu pun dah banyak tau player reject. Ada player Malaysia reject, ada player Indonesia reject. Tak nak main lah masuk dalam Asian All Star ni. Kira budak-budak Asian All Star ni bukan lengkap pun, bukan yang crop of the crop. Kalau tak, kita dah nampak dah Arif Aiman ke apa kan. Tak ada, ni budak-budak tim B weh. Itu pun kalah. Dah, okey. Aku rasa Manchester United, peminat-peminat Manchester United patut bersyukur. Sebab apa? Ini last time aku gelak. Lepas ni nak kena tunggu 3 bulan untuk aku gelakkan balik MU. 3 bulan ni korang punya hidup lebih tenang, tak ada dah nak masuk gua sebab korang dah boleh jalan-jalan. MU dah tak main dah. Bergembiralah sebab korang tak payah dah nak tengok game MU. Itu saja guys, macam biasa. Yang nak support Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. Fokus Premier League katanya enggak. Fokus UEL udah enggak. Fokus ASEAN All-Star. Sekarang mau fokus apa lagi? Ini lu datang jauh-jauh dari Inggris ke Malaysia main tapi kalah. Coba kalian semua tulis di komen. Fans MU tulis di komen. What's wrong with your club? Coba tulis di komen. Piala Maybank pun diorang tak nak. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Manchester United telah kalah kepada Asian All Stars. Macam mana? Positif ada beberapa. Okay, yang untuk saya pemain nombor 42, Seko Kone itu kelas. Jack Morehouse, pemain muda kelas. Shea Lacey, ini juga kelas. Yang lain tu kan, aku tak tahulah dia orang tengah mood cuti ke apa. Tetapi terutamanya pemain-pemain senior, pendapat saya, pemain-pemain senior tidak menunjukkan dia punya keinginan untuk bermain dengan baik. Kita cakap cara terbaik. Keinginan untuk main tak ada, dipecahkan kepada 3 babak lah. Yang pertama, permulaan game, abang merasa permainan sangat defensif menggunakan 2 nombor 6. Kalau meneruskan permainan macam tu dengan Casemiro dan Ugarte, itu untuk saya yang paling bagus ialah seri. Lebih-lebih lagi apabila seorang yang kat depan tu tak begitu menyela. Babak kedua, apabila pertukaran dibuat dalam separuh masa pertama, masuk Seko Kone, masuk Shea Lacey tu, itulah yang kita nampak sesuatu. Kalau nak cakap memberi saya harapan, Seko Kone itu kan seorang midfielder yang boleh mengawal tempo permainan dengan laju, menggerakkan bola dengan laju dan boleh juga ada visi yang bagus, football IQ yang tinggi. Ini antara positif dia babak kedua. Untuk babak ketiga, hancur babe. Midfield kita bro. Bruno terpaksa turun kawasan dalam bro. Toby Collier tu mungkin cuaca panas sangat, dia tak biasa lah. Midfield kita hancur. Kita punya barisan defense dengan Johnny Evans lambat. Itulah cara Asian All Stars menjaringkan gol. Kat sebelah kiri, left centre back itu pemain muda yang kurang pengalaman. Fredrickson main kat sebelah kanan. Yang kita bolos gol kat sebelah kiri. So, untuk game Asian All Stars ini, Ruben Emery memerlukan banyak bantuan lah. Dan inilah sebabnya kenapa kita memerlukan Matthias Cunha. Kenapa kita memerlukan pemain seperti Brian Mbeumo. Dan juga pemain seperti Ederson. Inilah masalah dia. Tapi apa-apa pun, nak cakap enjoy, okey lah. 72,000 fans yang keluar. Kita nampak Mexican Wave. Kita nampak orang main dengan lampu-lampu semua tu. Mantap dan hebat lah daripada segi itu. Oke guys, demikian komentar-komentar dari netizen baik Indonesia ataupun Malaysia atas kekalahan dari Manchester United versus ASEAN All Star yang notabene tim yang baru dibentuk sehari ataupun 2 hari. Tentunya hal ini bikin malu Manchester United di tengah 72.000 penonton di Stadion Bukit Jalil. Kita nggak tahu Manchester United ini mengalah apa memang tak mampu mengalahkan tim ASEAN All Star. Kita nggak tahu ya. Tetapi faktanya tim ASEAN All Star mampu mengalahkan Manchester United. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.